warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nur Faiza dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Namun, sebelum membahas apa itu komunikasi verbal dan nonverbal, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu komunikasi. Menurut Agus tahun 2003, komunikasi diartikan sebagai pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran atau hubungan. Komunikasi ini juga dapat dibedakan lagi ke dalam beberapa bentuk. Pembagian komunikasi dari segi penyampaiannya, ada komunikasi lisan maupun tertulis. Dari beberapa sumber, kini menambahkan komunikasi elektronik melalui gadget dan sebagainya. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tertulis, atau bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan, atau disebut dengan speak language. Komunikasi verbal ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata, mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka menyampaikan fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran. Pengertian komunikasi lisan ialah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya, komunikasi lisan ini dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi secara berhadapan langsung. Contohnya, saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Selain itu, komunikasi lisan ini juga dapat dilakukan melalui alat yang berupa komputer yang telah dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh atau disebut dengan komputer teleconference. Dapat juga tatap muka yang melalui televisi sirkuit tertutup. Yang selanjutnya, komunikasi tertulis ialah komunikasi yang dilakukan yang melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat yang melalui pos, telegram, telefax, email, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis, komunikasi tertulis ini terbilang sering dilakukan. Yang selanjutnya, jenis komunikasi verbal. Ada dua, yang pertama berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Contoh komunikasi verbal vokal adalah presentasi dalam rapat, dan contoh komunikasi verbal non-vokal adalah surat menyurat bisnis dan lain sebagainya. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengarkan dan membaca itu kata yang punya makna berbeda. Mendengar berarti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan mendengar adalah mengambil makna dari apa yang didengarkan, melibatkan 4 unsur, yaitu mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang tertulis. Yang selanjutnya, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Nonverbal juga bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia yang secara sengaja dikirimkan dan diinterpretasikan seperti tujuannya dan memiliki potensi akan adanya umpan balik atau feedback dari penerimanya. Dalam arti lain, setiap bentuk komunikasi tanpa menggunakan lambang-lambang verbal seperti kata-kata, baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan. Komunikasi nonverbal dapat berupa lambang-lambang seperti gestur tubuh, warna, mimik wajah, dan lain sebagainya. Komunikasi nonverbal ini menempati porsi penting. Banyak komunikasi verbal tidak efektif hanya karena komunikatornya tidak menggunakan komunikasi nonverbal dengan baik dalam waktu yang bersamaan. Melalui komunikasi nonverbal, orang bisa mengambil suatu kesimpulan
mengenai suatu kesimpulan tentang berbagai macam perasaan orang, baik rasa senang, benci, cinta, dan berbagai macam perasaan lainnya. Kaitannya dengan dunia bisnis, komunikasi nonverbal bisa membantu komunikator untuk lebih memperkuat pesan yang disampaikan sekaligus memahami reaksi komunikan saat menerima pesan. Komunikasi nonverbal sendiri diantaranya bahasa isyarat, ekspresi wajah, simbol-simbol, warna, intonasi suara, dan lain sebagainya. Demikian video dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.